Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, tiada lain yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini adalah mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai pahlawan revolusioner, sebagai pahlawan perubah zaman, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni berupa agama Islam. Para pendengar rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mengkaji 12 cara di dalam kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, tidak ada manusia yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan melalui ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan bisa kita lewati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan ujian pada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surat Al-Imran ayat 186. Dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah, ada beberapa cara yang patut kita kerjakan. Ada beberapa cara yang bisa kita kerjakan untuk bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah beriman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seharusnya kita mempercayai, kita beriman adanya takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rawahu Bukhari. Para pendengar rahimakumullah,
Adapun cara yang kedua adalah yakinlah bahwa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih ringan daripada ujian yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang tertera di dalam arti atau hadis di bawah ini. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat, dan jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang ketiga adalah bahwa ujian itu selalu ada hikmah. Cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memetik hikmah ujian yang diberikan kepada kita semua. Yakinkan diri bahwa setiap ujian akan membawa hikmah, akan membawa manfaat, akan membawa barokah tersendiri bagi kita. Tidak ada ujian yang sia-sia jika ujian itu kita lewati dengan baik, kita terima dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai dengan 116. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat atau surat yang lain yang artinya, dan kami tidak akan menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai dengan 39. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang keempat untuk menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ujian itu merupakan bentuk cinta atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang-orang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada hadis lain yang artinya, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpahkan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha akan ujiannya, maka ia akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Rawahu Ibnu Majah dan Ibnu Hasan, kata Syekh Albani. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang kelima menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak mengingat dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya. Begini maka lalat itu terbang. Rawahu At-Tirmidzi.
Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara berikutnya untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram, hati menjadi tentram dan tenang. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Rawahu At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lagi, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara berikutnya di dalam rangka menyikapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan selalu bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang berikutnya untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu salat taubat. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, aku adalah seorang lelaki. Jika aku telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla memberiku manfaat yang dia kehendaki dengan perantara hadis itu. Jika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan sebuah hadis kepadaku, maka aku akan memintanya bersumpah bahwa dia benar-benar telah mendengar dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia telah bersumpah kepadaku, maka aku mempercayainya. Dan sesungguhnya Abu Bakar telah memberitakan sebuah hadis kepadaku, dan Abu Bakar telah berkata jujur. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang melakukan dosa lalu dia berdiri kemudian bersuci lalu menunaikan salat, maka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Surat Al-Imran ayat 135. Para pendengar rahimakumullah, cara yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 yang artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kamu kaum yang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Rawal Bukhari Muslim. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang keempat di dalam menerima cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah yakin bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala mampu menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apa saja yang menerima seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Hadis muttafaqun alaih. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara berikutnya, cara yang ke-12 di dalam rangka menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah makin besar cobaan, makin besar ujian, maka makin besar pula pahalanya. Hadis dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala itu mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah ada 12 cara yang patut kita coba, kita lakukan agar kita dapat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sampaikan di atas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan, tentang keislaman, kesehatan dan lain sebagainya yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.